Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita mulai saat teduh pada pagi hari ini. Kiranya Bapak Ibu dan saya dapat berjumpa Tuhan face to face, wajah ketemu wajah. Mari kita siapkan hati. Ucapkan syukur karena Dia besar, begitu besar. Kasih-Nya begitu besar. Ya Tuhan, sungguh besar dan ajaib. Ya Tuhan, Engkau yang menghembusi kami nafas kehidupan. Hati kami haus akan Engkau. Kami mengucap syukur kepadamu. Jika pada saat ini kami masih diberi nafas kehidupan, ya Tuhan, ketika kami membuka mata, kami masih bisa menggerakkan jari-jari kami. Kami masih bisa memenuhi kantung paru-paru kami dengan udara. Semua karena kasih-Mu. Semua karena cinta-Mu Tuhan. Biarlah setiap yang bernafas memuji nama-Mu. Biarlah hati ini hangat akan cinta-Mu. Mari Bapak Ibu, mari kita sembah Dia. Jangan kita berdiam diri. Muliakan Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan dan akal budimu. Ya Tuhan, ya Tuhan, sungguh besar Engkau Tuhan. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Sungguh Engkau besar. Sungguh Engkau ajaib. Kita nggak tahu Bapak Ibu,
berapa sisa usia kita di bumi ini. Dengan waktu yang tersisa, biarlah hati ini, biarlah mulut ini, biarlah kedua tangan dan kaki ini, biarlah tubuh ini memuji dan memuliakan Tuhan. Sebab Dia layak disembah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan menciptakan manusia, Ia membuat gambar keluarga surgawi di bumi ini. Keluarga dan keintiman adalah yang mendasar untuk dimengerti. Biarlah Roh Kudus yang mengajar kita untuk mengerti rencana kehendak Bapa yang kekal. Marilah kita memberi diri. Mari kita melekat dalam asmaranya yang bergelora. Tuhan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi ini seperti di dalam surga. Ajarilah kami Tuhan, ajarilah kami untuk mengerti setiap bahasa cinta-Mu. Ajar kami agar semakin mendekat pada ketetapan-Mu. Ya Tuhan, dengan apakah dapat kami balas kasih-Mu? Kasih-Mu sungguh luhur mulia. Kami sadar jika kami hidup tanpa kasih-Mu, hidup ini menjadi hampa, tidak berguna. Bapa, selidikilah kami dalam keluarga di tengah dunia ini. Didiklah kami sesuai dengan jalan-Mu. Agar kami siap untuk menjadi satu keluarga di surga. Tuhan, buat kami mengerti bahwa bumi adalah tempat mendidik kami agar kami serupa dengan gambaran-Mu. Buat kami belajar mengerti dengan mengalaminya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebab ada tertulis dalam kitab para nabi-nabi, kita semua akan diajar oleh Allah
setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa akan datang kepadanya. Saudara, bersabarlah di dalam didikannya. Sebab jika kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididiknya, supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Kitab Yesaya 2 ayat 2 berkata, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari surga akan datang, yang benar akan datang, terang itu akan datang. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Kasih itu lembut. Rasakan kasihnya. Izinkan kasih itu mengalir pada pagi hari ini. Kasih itu sabar. Kasih itu sederhana. Kasih itu murah hati dan rela menderita. Bapak Ibu yang terkasih, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi memelihara dan merawatnya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kita masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan demikian istri hendaklah menghormati suaminya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mempertahankan sebuah keutuhan jauh lebih besar
dari sekedar ingin membuktikan siapa yang paling benar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin mudah bagi kita untuk berpuasa untuk sesuatu hal. Namun mengapa kita sulit berdoa dan berpuasa untuk suami ataupun istri kita? Kenapa kita sulit berpuasa untuk orang tua dan anak-anak kita? Hargailah mereka dan rasakan betapa berharganya hidupnya bagi kita. Janganlah berbeban hati, walau hanya satu kata. Pastikan kata itu adalah untuk membangun. Kasihilah teman sepewarismu sebagaimana Dia yang juga mengasihi kita. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kita yang sejati. Janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi kita, sehingga Bapak, Ibu, dan saya dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan yang sempurna. Mari kita ambil kesadaran dan mengerti bahwa seluruh tubuh kita semuanya adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam Bapak, Ibu, dan saya. Roh Kudus yang kita peroleh dari Allah, dan bahwa hidup ini bukan milik kita sendiri. Mereka yang tidak menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan adalah di luar tanggung jawabnya. Mereka boleh membenci dan melukai satu dengan yang lain, tetapi Tuhan tidak dapat melakukan apa-apa terhadap mereka, karena mereka memiliki hidup mereka sendiri. Tuhan, Engkaulah yang memberi perhatian kepada umat milik-Mu. Bahkan yang tadinya kami bukan umat, kini menjadi umat kepunyaan-Mu. Hidup ini kami persembahkan kepadamu, supaya Engkau yang mengatur dan tunduk oleh segala peraturan-peraturan-Mu. Karena itu ya Tuhan, penting sekali bagi kami untuk mendengarkan suara-Mu, dan segala peraturan, ketetapan, perintah, dan hukum-Mu, agar kami dan dengan sungguh-sungguh memperhatikannya. Sungguh sangat penting bagi kami untuk melatih telinga kami agar kami mendengarkan suara-Mu.
seperti ketika kami pertama kali mengalami perjumpaan dengan Engkau. Tuhan, ini doa kami. Tuhan, terimalah persembahan kami. Ini hidup kami, agar hati ini senantiasa terikat dan kita dapat bersama menikmati cinta kudus ini. Ya Tuhan, peluk dekap kami dan baringkan kami di tepian aliran sungai yang berumput hijau, yang dapat memandang pohon itu tidak mengalami musim kering dan yang terus berbuah 12 kali dalam 1 tahun, yakni pohon hidup-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sudah tiba saatnya. Sudah tiba saatnya penyembah benar, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah menghendaki penyembah demikian, karena Allah itu adalah roh. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dari rumah Allah sendiri. Jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana pula kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, menurut ucapan kita akan dibenarkan. Dan menurut ucapan kita pula, kita akan dihukum. Sekarang kita harus mengajar setiap orang tentang hidup yang dipersembahkan. Itu adalah hubungan Kristus yang hidup sebagai sahabat Tuhan. Ketika kita lemah, ketika kita lelah, sadarlah agar kita jangan menjadi bosan dan berhenti. Ingatlah di masa yang lampau, untuk apa kita memulai semua. Mari dengan iman kita terhadap Kristus, kita memiliki keberanian untuk dapat menerangkan kepada siapapun mengenai asas-asas hayat, agar mereka pula menerima lebih baik arti
sebuah hidup yang dipersembahkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jadikanlah hidup ini sebagai persembahan yang hidup. Dan yang berkenan kepadanya. Dan yang sempurna. Tunduklah dan berserah kepada Tuhan. Dan taatilah setiap persyaratan yang penting, yakni hidup kita harus selalu dipimpin Roh Allah. Karena apabila terbuka celah, si iblis akan menyerang masuk dan membunuh kita atau orang-orang yang kita kasihi. Untuk itu marilah kita berdoa dan berjaga-jaga agar kita tidak menjadi bosan. Mari kita ambil waktu sejenak. Izinkan Roh Kudus yang berbicara di dalam hati Bapak Ibu masing-masing. Jangan kita berdiam diri. Karena meditasi yang benar bukan dengan mengosongkan diri, tapi merenungkan firman Allah. Renungkanlah apa yang Tuhan perkatakan. Kitab 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berjaga-jagalah agar kita tidak tawar hati. Garam memang asin. Jika garam menjadi tawar, dengan apakah garam diasinkan? Mari kita sembah Dia. Ya Tuhan. Ya Tuhan.
Bapak Ibu yang terkasih, dan saudara-saudara yang terkasih, pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama, untuk makan firman bersama-sama. Perkatakanlah firman dengan suara yang keras, agar firman itu mengisi pikiran, perasaan, tekad, dan kehendak kita. Katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengaku dengan mulutku bahwa Yesus, Engkau Tuhan, dan percaya di dalam hatiku bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Oleh karena itu saya telah beroleh selamat. Setiap orang yang berada di dalam Engkau Kristus, maka ia telah menjadi sesuatu makhluk yang baru. Segala sesuatu yang lama telah berlalu, dan tengoklah, segala sesuatunya telah menjadi baru sama sekali. Saya berada di dalam Engkau Kristus. Saya telah menjadi makhluk yang baru sama sekali. Segala perkara yang lama telah berlalu, dan segala sesuatunya telah menjadi baru. Saya berada di dalam Engkau Kristus. Saya adalah milik-Mu. Saya adalah makhluk ciptaan yang baru. Segala hal-hal yang lama telah berubah menjadi baru sama sekali. Saya telah memiliki Engkau Allah Bapa di surga. Saya telah memiliki hidup yang baru, suatu kehidupan yang kekal selama-lamanya. Saya telah menjadi warga negara di surga. Saya telah memiliki suasana baru sama sekali. Saya sudah dibebaskan dari kuasa kegelapan dan telah dialihkan ke dalam kerajaan Anak Domba Allah yang dikasihi Allah. Saya telah diterima dalam lingkungan orang-orang yang dikasihi Allah. Namaku telah tercatat dalam kitab kehidupan yang dipunyai Anak Domba Allah. Saya telah memiliki suatu kuasa baru. Saya telah mempunyai kuasa untuk menginjak-injak ular dan meremukkan kalajengking. Saya telah mempunyai kuasa untuk mengalahkan segala kuasa musuh. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menyebabkan cedera bagiku. Saya telah memiliki kuasa atas segala kegiatan iblis untuk mengusir semua kuasa iblis. Saya dapat menumpangkan tangan pada orang sakit dan mereka mengalami kesembuhan.
Saya lebih daripada sekadar orang penakluk melalui Engkau, Yesus Kristus. Sebab saya dapat melakukan apa saja dengan bantuan Engkau, Yesus Kristus. Saya mengakui segala kemungkinan dan manfaat yang diberikan oleh salib di Kalvari. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Engkau yang telah mengampuni segala pelanggaranku. Engkau yang telah menebus kehidupanku agar lepas dari kebinasaan, dan telah memberikan mahkota kemenangan kepadaku. Dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya, Engkau yang telah memberikan kepuasan bagi mulut kita dengan segala hal-hal yang baik, sehingga kekuatan kita pun dapat Engkau perbaharui. Segala dosa kita telah ditebus oleh-Mu. Semua sakit penyakitku telah Kau sembuhkan. Hidupku telah menjadi awet dan aman di dalam-Mu, Tuhan. Dan kehidupanku menjadi kuat di dalam-Mu, Tuhan. Saya telah Kau mahkotai oleh cinta kasih-Mu. Saya mengakui bahwa saya tidak merasa takut, sekalipun saya berjalan di lembah bayang-bayang maut kematian. Sekalipun saya tidak merasa takut, karena firman-Mu padaku, janganlah kamu takut, oleh karena aku beserta kamu senantiasa. Saya tidak merasa kecewa, oleh karena saya telah memiliki Tuhan Allahku. Tuhan, Engkau senantiasa menolong saya. Tuhan, Engkau senantiasa menguatkan diri saya. Tuhan, Engkau senantiasa menatang saya tinggi-tinggi dengan tangan kanan-Mu dan oleh kebenaran-Mu. Tuhan, Engkau tidak menganugerahkan kepadaku roh ketakutan, melainkan roh kuasa, cinta kasih, dan pikiran sehat. Katakan dengan keras, Bapak Ibu, saya telah memiliki roh cinta kasih Tuhan di dalam emosi saya. Saya telah memiliki roh kuasa Tuhan di dalam kehendak saya. Saya telah memiliki roh pikiran yang tertib di dalam pikiranku. Di atas diri saya telah terdapat darah anak domba Allah. Engkau Tuhan berjalan di hadapan saya. Yesus, Engkau berada di dalam diri saya. Malaikat-malaikat Tuhan berpasukan menjaga sekeliling diri saya. Di bawah kakiku menatang tangan-Mu Tuhan yang penuh cinta kasih abadi.
kebaikan, dan pengasihan mengiringi jalan hidupku di dalam sepanjang umur usiaku di dunia ini. Haleluya. Rasa takut tidak ada tempatnya di dalam kehidupan saya. Saya mengetahui bahwa sekarang ini waktu yang terbaik bagiku. Sekarang saya sudah sembuh. Diri saya telah Kau penuhi oleh cinta kasih Allah. Sekarang ini hatiku telah Kau penuhi oleh sukacitamu, Tuhan. Sekarang juga hatiku telah Kau penuhi oleh rasa damai-Mu, Tuhan. Sekarang ini juga saya telah Kau penuhi dengan hikmat kebijaksanaan-Mu, Tuhan. Sekarang ini saya telah Kau penuhi oleh Roh Kudus-Mu, Tuhan. Sekarang ini saya mengakui sekarang ini bahwa saya adalah anak Allah. Saya merasa girang sekarang ini oleh karena surga telah menjadi rumah kediamanku. Saya merasa girang sekarang ini oleh karena semua anggota sanak keluarga saya telah datang menjadi kelompok anak domba Allah. Inilah pengakuan saya. Dengan berani saya menyatakannya di hadapan iblis, malaikat, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Bapa. Saya mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur karena saya telah memperoleh apa yang saya katakan. Pengakuan saya naik sampai ke hadapan hadirat Tuhan yang saya dasarkan atas landasan firman Tuhan. Yesus Kristus adalah imam besar saya, dan Engkaulah yang telah menerima pengakuan saya. Engkau telah membuat segala sesuatunya beres dalam hidupku sekarang ini sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, urapi kedua ambang pintu hati anak-anak-Mu yang berada dalam Zoom meeting pada pagi hari ini. Urapi kedua kening pikiran dan perasaan kami, agar kami sehati dan sepikir dengan Kristus. Urapi mulut kami, agar dengan mulut ini kami memberitakan, mengatakan hanya hal-hal yang baik, hanya hal-hal yang dari Tuhan saja. Urapi kedua tangan kami ya Tuhan, agar dengan kedua tangan ini dapat menghasilkan buah. Urapi kedua kaki ini agar rela memberitakan
kesaksian tentang Tuhan di mana-mana. Ya Tuhan, biarlah minyak yang baru, minyak yang dari Roh Kudus tercurah atas kami pada pagi hari ini. Saya berdoa untuk para imam, untuk para suami. Ya Tuhan, biarlah kami para suami, para imam menjadi nabi, menjadi rasul, menjadi gembala di tengah-tengah keluarga kami. Urapilah kami para pria, para imam, para suami, agar kami bijak dan berkenan kepadamu. Saya juga berdoa untuk para istri. Ya Tuhan, urapilah para istri, para ibu rumah tangga, para single parent yang tergabung pada Zoom meeting pada pagi hari ini, atau siapapun yang mendengar doa-doa ini. Diperkuat menjadi penolong, menjadi tiang doa, menjadi pendoa bagi keluarga, bagi suami, dan bagi anak-anak. Ya Tuhan, Engkau tahu apa yang mereka hadapi, banyaknya pergumulan mereka. Biarlah mereka memperoleh apa yang sepantasnya mereka peroleh. Saya berdoa bagi bapak ibu yang bergumul untuk pasangannya. Ya Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami. Dengarkanlah doa-doa mereka yang bergumul untuk pasangannya. Bapa, kami yakin Bapa selalu mendengarkan doa kami. Dan kami yakin Bapa selalu mendengarkan dan selalu menjawab doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memberkati hari ini karena Engkau ya Tuhan. Saya berdoa bagi Bapak Ibu yang keluar rumah pada hari ini. Kiranya penyertaan malaikat surga sempurna. Terhindar dari kecelakaan. Terhindar dari mara bahaya. Dan kembali ke rumah dengan selamat, tanpa kekurangan satu apapun. Ya Tuhan, Engkau yang mendengar doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk segala pujian, hormat, sembah, dan syukur hanya bagimu. Mari Bapak Ibu yang terkasih, yang diberkati Tuhan, dan yang percaya, dan yang menerima apa yang kita doakan pada pagi hari ini. Sama-sama kita katakan amin, amin.